tahun lamanya aku menanti saat kebangkitan jasadku. Ini keinginanku menjadi kenyataan. Rohku bangkit kembali. Aku mengaturkan sembah ini. Tugasku sudah selesai. Kembalikanlah aku sebagai titisan Dewi Sumbi. Jangan takut, Nyi Endang Suri. Kau akan kembali sebagai wujud gadis cantik, titisan Dewi Sumbi. Terima kasih. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode kedua dengan judul Bangkitnya Mayat Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko ACP dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-8 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Jail Singgih, Agus Purnama sebagai Manggala, Indrawati sebagai Widari, Bedok dimainkan oleh Wenda, Harry S sebagai Askom, dan Hastin Atas Asi pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-7 telah dikisahkan bahwa Manggala yang dalam keadaan penuh emosi telah berangkat menuju ke rumah Jail Singgih untuk menemui Jail Singgih sehubungan kekasihnya Widari yang telah dinikahinya cukup lama. Manggala tidak merelakan semua itu. Terlebih-lebih dia diberitahu oleh Pak Tua, seorang pemilik warung, bahwa Widari dan Jail Singgih perkawinannya terjadi atas dasar kejadian perkosaan pada diri Widari yang dilakukan oleh Jail Singgih. Nah, pendengar yang budiman, inilah Bangkitnya Mayat Nini Pelet bagian yang ke-8. Mungkin itu dia rumahnya. Iya, aku yakin itu pasti rumah Jail Singgih. Rumah itu besar, bentuknya seperti pendopo kadipaten. Nampak seperti apa yang dikatakan pemilik warung itu. Aku akan masuki saja halaman rumah itu. Pintu rumah itu tertutup. Jail Singgih pasti ada di dalam. Itu ada 2 orang laki-laki tengah menuju kemari. Barangkali di antara orang itu adalah Jail Singgih. Selamat siang, Den. Siapa kau ini? Aku Manggala. Kalian siapa? Apa kalian pemilik rumah ini? Kami juga termasuk penghuni rumah ini. Kau siapa sebenarnya? Dan apa keperluanmu datang kemari? Aku ingin bertemu dengan Jail Singgih. Apakah di antara kalian yang bernama Jail Singgih ada? Den Jail Singgih sedang keluar. Kami berdua pembantunya. Rupanya kalian hanya pembantunya. Aku ingin bertemu Jail Singgih. Kemana dia?
Den Jail Singgih sedang ke ladang. Kalau kau penting sekali, sebaiknya kau tunggu saja. Istrinya ada di dalam. Istrinya? Iya, Den Ayu Widari. Sebaiknya kau temui saja istrinya itu. Barangkali kau bisa sampaikan pesanmu itu. Widari. Rupanya dia ada di dalam rumah ini. Den Manggala, kalau kau memang benar-benar merasa penting dengan Den Jail Singgih, sebaiknya kau masuk saja dulu ke dalam. Kau bisa tunggu kedatangan Den Jail Singgih. Sebentar lagi juga dia pasti kembali. Iya, Den. Masuk saja. Itu berarti aku akan bertemu Widari. Ya, sebaiknya aku masuk saja ke dalam. Manggala nampak sudah mengerti kalau dirinya akan bertemu Widari. Namun sebelum dia masuk ke dalam, tiba-tiba muncul dari dalam rumah itu Widari yang sangat terkejut melihat Manggala. Kakang Manggala. Widari, kau. Manggala dan Widari nampak saling terkejut. Keduanya berpandangan lama sekali. Namun Widari merasa tidak kuat dengan hal itu. Bibirnya yang akan bicara bergetar. Kemudian... Widari, tunggu. Widari seperti marah. Dia masuk dan menutup pintu itu keras-keras. Askom, nampaknya orang itu sudah saling kenal bersama Den Ayu Widari. Iya, aku curiga. Jangan-jangan mereka... sebaiknya kita lihat saja nanti. Hei, boleh kan aku masuk ke dalam? Iya, silakan. Terima kasih. Tidak. Kenapa sampai dia tahu bahwa aku di sini? Kenapa dia datang ke sini? Widari? Kau, Kakang Manggala. Ya. Kenapa kau datang kemari? Kau masih ingat denganku, Widari? Kau bisa menyebut namaku? Aku bahagia. Tidak. Cepatlah kau pergi, Kakang. Jangan temui aku lagi. Widari, aku datang ingin menemuimu. Lama sekali aku tak bertemu denganmu. Aku rindu, Widari. Aku rindu. Jangan kau ucapkan kata-kata itu, Kakang. Aku dan kau bukan lagi yang dulu. Aku kini sudah bersuami. Cepatlah kau pergi dari sini. Tidak. Aku tidak rela kau menjadi milik orang lain, Widari. Kita harus pergi dari sini. Kita akan kawin, Widari. Kakang. Tidak. Itu tidak mungkin. Aku telah bersuami. Aku kini sedang hamil. Dia bukan suamimu yang syah. Dia mengawinimu karena terpaksa, bukan? Dia telah memperkosamu, bukan? Tidak. Tenang, Widari. Widari, tenanglah. Aku akan membawamu pergi dari sini. Walau kau sudah bersuami, kau sudah hamil, aku akan tetap mengawinimu. Aku tetap mencintaimu, Widari. Jangan, Kakang Manggala. Kau akan menemukan kesusahan dirimu saja. Relakan aku. Aku tidak mau lagi kau sakiti. Aku sudah cukup menderita ditinggalmu. Pergilah kau. Biarkan aku hidup bersama suamiku. Widari, tataplah kedua mataku. Baca, pilih pikiranmu. Aku tidak akan pernah goyah. Aku tetap mencintaimu, Widari. Aku memang salah telah meninggalkanmu. Tapi bukan untuk selamanya. Aku pergi untuk persiapan perkawinan kita. Masa depan kita. Rumah tangga kita. Anak-anak kita. Kau mengerti, Widari?
Tapi kau terlambat. Itu tidak mungkin bisa kau wujudkan bersamaku. Aku tidak mau merusak kebahagiaanku sendiri. Aku tidak mau mengecewakan Kakang Jail Singgi. Meski aku tahu kalau perkawinanku dengannya akibat ulahnya itu. Tapi akhirnya aku mengerti, Kakang, bahwa Kakang Jail Singgi sangat sayang padaku. Dia sangat mencintai aku. Aku tidak bisa menodainya. Pergilah, Kakang. Cepat pergi. Jadi kau tetap tidak mau dengan segala yang aku ucapkan tadi? Jelas itu tidak mungkin, Kakang. Harus mungkin, Widari. Tidak. Aku mohon Kakang Manggala jangan merusak kebahagiaan yang sudah aku bangun ini. Aku mohon Kakang bisa mencari wanita lain yang bisa Kakang jadikan sebagai pendamping. Kakang masih muda, tampan dan gagah. Kakang akan mudah mendapatkan gadis cantik. Pergilah, Kakang. Jangan ganggu aku. Relakan aku. Widari, hanya sejauh itukah cintamu terhadapku? Bertahun-tahun aku menunggu saat-saat yang aku dambakan. Hidup bersamamu. Tapi akhirnya malah seperti ini. Aku tidak rela, Widari. Aku tidak rela kau jadi milik orang lain. Kau harus ikut aku pergi dari sini. Mari, Widari. Tidak, jangan, Kakang. Lepaskan aku. Sadarlah, Kakang. Kau harus ikut aku. Jangan, Ayo. Kakang. Tidak. Ayo. Lepaskan aku. Manggala terus berusaha menarik tangan Widari untuk ikut bersamanya. Namun Widari berusaha menahannya. Tapi tiba-tiba Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, di Kabupaten Jember, sejak berdirinya pada 1994, Pertuni Jember telah berhasil mengantarkan sebagian anggotanya menempuh pendidikan non-formal dan mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Informasi lebih lanjut datang langsung ke Sekretariat Pertuni, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan 1, Jember. Mari sahabat tunanetra bergabung bersama kami di Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia sebagai wadah perjuangan para tunanetra Indonesia khususnya di Kabupaten Jember untuk menyamakan visi dan persepsi perjuangan kita memajukan tunanetra Indonesia Jember khususnya. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Kakang Jail Singgi, tolong aku, Kakang. Hei, siapa kau? Lepaskan istriku, cepat, lepaskan. Rupanya kau dari sini. Laki-laki bajingan itu. Kau siapa? Kau masuk tanpa izinku. Lepaskan istriku, lepaskan, cepat. Dia calon istriku. Kau telah merebut kebahagiaanku. Kau merebut masa depanku bersama dia. Tutup mulutmu. Aku harap lepaskan istriku itu. Dan kau keluar dari rumahku ini. Aku akan keluar dari rumah ini. Tapi harus bersama perempuan ini. Lepaskan aku. Kau hanya ingin mencari keributan. Kalau kau tetap memaksa keinginanmu, aku terpaksa akan menghajarmu. Rupanya kau berani berkata sombong. Kau pikir aku takut dengan gertakanmu itu? Rupanya kita perlu mengadu kekuatan. Aku berhak melindungi istriku. Mari kita keluar. Kau mengajakku berkelahi? Itu memang yang aku harapkan. Laki-laki bajingan. Kita buktikan. Siapa di antara kita yang sebenarnya laki-laki bajingan? Aku yang akan melindungi istriku yang sudah siap aku kawini. Atau kau yang akan membawa pergi istriku? Ayo kita keluar. Ayo kita keluar. Ayo. Jail Singgih dan Manggala lalu keduanya keluar. Sementara Widari mengikutinya dengan perasaan penuh khawatir dan cemas. Setelah mereka berada di luar, Manggala dan Jail Singgih nampak saling berhadapan. Aku ingin melihat sampai sejauh mana kepandaianmu dalam berkelahi ini, Aku tidak bisa berkepandaian berkelahi. Tapi kau jangan sombong, anak muda. Hati-hatilah kau. Lihat ini. Sombongnya anak muda itu. Tapi gerakan-gerakan jurus silatnya aku akui. Dia gesit dan hebat nampaknya. Ayo, kita mulai. Lihat. Hai.
Manggala yang benar-benar Manggala dan emosi. Kakang Jail Singgih berkelahi. Dia terus menyerang dengan tendangan dan pukulannya ke arah Jail Singgih. Jail Singgih berusaha menghindari serangan-serangan itu. Namun satu ketika, mendadak sebuah tendangan yang cukup dahsyat telah mengenai tubuh Jail Singgih. Kakang Jail Singgih terkena tendangan Kakang Manggala. Dia terdorong ke bawah. Kau memang hebat anak muda. Tapi aku belum menyerah. Kita masih harus terus berkelahi. Iya, kalau perlu sampai aku bisa menewaskanmu, kau harus mampus di tanganku. Karena kau telah merebut kekasihku. Terserah apa maumu. Tapi kita lihat kenyataannya nanti. Ayo. Baik, majulah kau lagi. Ayo. Atau aku yang akan menyerangmu lagi. Iya. Perkelahian kali ini benar-benar menegangkan dan seru. Jail Singgih nampak mulai bergairah untuk berganti dengan serangan-serangan baliknya. Keduanya seringkali melompat tinggi dan saling bertemu di udara. Kali ini Manggala merasa tersudut. Hingga satu ketika, dia terkena pukulan Jail Singgih yang cukup keras sekali. Pukulanmu cukup berbahaya. Tapi aku belum menyerah. Hati-hatilah kau. Muda itu berputar cepat sekali. Aneh. Apa yang dia akan lakukan? Pemuda itu menjadi banyak. Oh, iya. Mereka mengelilingi aku. Itu pasti hanya bayangan dirinya. Iya. Pemuda itu menggunakan ilmu bayangan. Pemuda itu nampak mengelilingi aku dan berputar-putar. Aku tidak bisa memastikan mana yang asli dari dirinya itu. Karena banyak sekali bayangan-bayangan dari pemuda itu. Aku akan mencoba menerobos di antara mereka. Aku akan menghajarnya. Jail Singgih mendadak menyerang bayangan-bayangan Manggala yang mengelilingi dirinya itu. Dia menghajar dan menendangi bayangan-bayangan itu. Namun usahanya itu sia-sia. Karena yang dipukul dan ditendangi itu hanyalah bayangan. Kau tidak akan bisa mengetahui diri yang sebenarnya. Pukulan dan tendangan itu akan sia-sia saja. Aku akan gunakan ilmu bayi Geniko. Dia harus aku beri pelajaran. Tanpa diduga-duga, mendadak dari mulut Jail Singgih menyembur asap berwarna kuning. Asap itu terus menyembur dengan dahsyatnya, lalu menyelimuti bayangan-bayangan Manggala yang mengelilingi dirinya itu. Manggala yang diselimuti asap yang menyembur dari mulut Jail Singgih. Dia nampak merasa kedinginan. Dia merasa tubuhnya menggigil. Ini kau rasakan ilmu bayi Geniko itu, ha? Bayangan-bayangan anak muda itu ini sudah lenyap diselimuti asap kuning bayi Geniko. Kakang Manggala terkena pengaruh asap ilmu bayi geni Kakang Jail Singgih. Dia nampak membeku tubuhnya. Oh, anak muda itu nampak sudah tidak bisa bergerak lagi tubuhnya. Dia sudah terpengaruh pembekuan asap kuning ilmu bayi Geniko. Tubuhku tidak bisa bergerak sedikit pun.
tubuhku rasanya kaku sekali. Ini kau rasakan sendiri, pemuda sombong. Perlahan-lahan kau akan mati karena kedinginan. Kau licik. Dingin sekali. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Manggala nampaknya benar-benar sudah terpengaruh ilmu pembekuan bayi geni. Dia tidak bisa bergerak lagi. Dan pada saat seperti itu, mendadak dari arah yang tidak diketahui, muncul sesosok bayangan meleset dengan cepatnya mendekati Manggala. Pemuda itu menghilang. Kemana dia? Tadi aku melihat dia seperti dibawa oleh sosok tubuh. Tapi aneh. Kakang Jaya Singgih, Kakang Manggala kenapa tiba-tiba menghilang? Kemana dia, Kakang? Entahlah. Aku sendiri heran. Tapi tadi aku melihat sosok bayangan muncul dengan tiba-tiba, kemudian mendekati anak muda itu. Sosok bayangan? Siapa dia, Kakang? Aku tidak jelas melihatnya, karena sosok bayangan itu cepat sekali berkelebat. Jadi, apakah mungkin Kakang Manggala dibawa lari oleh sosok bayangan itu? Itu bisa terjadi. Dan aku memang yakin kalau anak muda itu dilarikan sosok bayangan tadi. Widari, mari kita masuk ke dalam. Bagaimanakah selanjutnya? Siapakah sebenarnya sosok tubuh yang datang itu? Apakah benar Manggala telah dibawa lari sosok tubuh itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.